Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bab 14 mata kuliah Bahasa Inggris 1. Di bab ini kita akan membahas bagaimana menulis teks akademik. Mari kita simak. Abstrak dalam teks akademik merupakan ringkasan yang berfungsi sebagai ikhtisar konten utama sebuah tulisan ilmiah seperti artikel jurnal, tesis, atau laporan penelitian. Abstrak biasanya terletak di awal dokumen dan dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang topik, tujuan, metodologi, temuan utama, dan kesimpulan yang dijelaskan lebih rinci dalam teks tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan para pembaca potensi pembacaan yang efisien dan cepat untuk menentukan apakah teks tersebut relevan dengan kebutuhan informasi mereka. Abstrak ini dalam teks akademik sering ditulis dalam bahasa Inggris. Abstrak dalam teks akademik sering ditulis dalam bahasa Inggris karena ada beberapa alasan utama untuk ini. Pertama, bahasa Inggris merupakan bahasa global yang paling luas digunakan dalam komunikasi ilmiah dan akademik. Banyak jurnal ilmiah, konferensi, dan publik internasional mengadopsi bahasa Inggris sebagai bahasa resmi untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar peneliti dari berbagai belahan dunia. Ini memungkinkan informasi penelitian untuk diakses oleh sebanyak mungkin pembaca di berbagai negara. Kedua, peneliti dari berbagai negara sering memiliki beragam latar belakang bahasa. Bahasa Inggris sebagai bahasa universal dalam penelitian membantu mengatasi hambatan bahasa dan memungkinkan peneliti dari berbagai bahasa untuk berpartisipasi dalam diskusi dan berbagi temuan mereka tanpa batasan bahasa. Ketiga, abstrak dalam bahasa Inggris dapat meningkatkan visibilitas penelitian Anda. Karena bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan dalam pencarian literatur dan basis data ilmiah. Abstrak yang ditulis dalam bahasa Inggris cenderung lebih mudah ditemukan oleh para peneliti lain yang mencari informasi terkait. Tentang aturan penulisan abstrak dalam bahasa Inggris, ini sebagian besar ditentukan oleh norma dan konvensi yang berkembang seiring waktu dalam komunitas ilmiah internasional. Jurnal-jurnal ilmiah dan konferensi sering memiliki panduan penulisan yang mencakup instruksi tentang bagaimana menulis abstrak, bersama dengan panduan tentang format, struktur, dan gaya penulisan yang harus diikuti. Penting juga untuk dicatat bahwa sementara bahasa Inggris dominan dalam komunikasi ilmiah global, ada juga jurnal-jurnal dalam bidang-bidang tertentu yang menerima abstrak dalam bahasa lokal atau bahasa lainnya. Hal ini terutama berlaku untuk penelitian yang secara khusus relevan bagi komunitas bahasa tertentu. Namun, dalam banyak kasus, peneliti memilih untuk menulis abstrak dalam bahasa Inggris untuk memperluas jangkauan dan dampak dari penelitian mereka. Biasanya abstrak mencakup hal-hal berikut, yaitu pengenalan singkat tentang topik yang sedang diteliti, penjelasan mengapa topik tersebut penting di bidang yang digeluti, pernyataan tentang kesenjangan yang ada dalam penelitian, pertanyaan atau tujuan penelitian, indikasi metode dan pendekatan penelitian, pesan utama, ringkasan temuan utama. Yang terakhir, penjelasan mengapa temuan dan pesan utama dari naskah akademik yang dibuat berkontribusi pada bidang tersebut. Untuk mengenali sesuatu merupakan abstrak atau bukan, ciri-cirinya adalah diketik dalam satu paragraf saja dengan format blok dan tidak ditulis menjorok ke dalam atau indentasi. Biasanya, abstrak ditulis sepanjang minimal 6 kalimat dan lebih atau sama dengan 150 kata. Halamannya tidak diberi nomor, berada dengan halaman terpisah setelah halaman judul, dalam beberapa kasus bisa berada pada judul halaman itu sendiri. Dan ada kata abstrak atau abstrak sebagai judul dan bersifat terpusat di bagian atas halaman. Selain itu, ada spasi ganda antara judul dan abstrak, serta abstrak tidak boleh memuat kutipan dari teks. Membuat abstrak dalam teks akademik melibatkan beberapa langkah penting untuk merangkum dengan akurat inti dari penelitian. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat digunakan. Yang pertama, mulailah abstrak dengan kalimat pembuka yang mencerminkan latar belakang masalah atau konteks penelitian. Jelaskan mengapa topik tersebut penting dan relevan untuk diteliti. Yang kedua, jelaskan tujuan atau pertanyaan penelitian secara singkat. Tunjukkan kepada pembaca apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Yang ketiga, berikan ringkasan tentang metode atau pendekatan yang Anda gunakan dalam penelitian. Hal ini dapat mencakup rancangan penelitian, jenis data yang dikumpulkan, teknik analisis yang digunakan, dan lainnya. Yang keempat, sajikan temuan utama penelitian. Fokus pada hasil yang paling signifikan dan relevan dengan tujuan penelitian. Hindari rincian yang terlalu mendalam.
Yang kelima, jelaskan kesimpulan utama yang dapat diambil dari hasil tulisan. Apa implikasi temuan tersebut terhadap pemahaman umum tentang topik ini? Yang keenam, akhiri abstrak dengan menggarisbawahi pentingnya temuan atau urgensi yang dikandung teks akademik yang dibuat. Ciri-cirinya dapat menjawab pertanyaan seperti, mengapa temuan ini berharga? Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada bidang penelitian yang lebih luas? Jangan lupa menambahkan kata kunci. Kata kunci ini dapat diambil dari poin-poin penting dalam judul penelitian. Kata kunci memudahkan pencarian penelitian tersebut secara daring. Kemudian selanjutnya, pastikan abstrak ditulis ringkas dan padat. Gunakan kata-kata yang tepat dan sederhana. Hindari pengulangan dan penyebutan yang tidak perlu. Yang kesembilan, lakukan penyuntingan untuk memastikan tata bahasa yang tepat dan menghindari kesalahan penulisan. Kemudian, setelah menulis abstrak, baca ulang dengan kritis. Pastikan bahwa abstrak memberikan gambaran yang akurat dan lengkap tentang penelitian Anda. Setelah itu, beberapa jurnal atau konferensi memiliki batasan kata untuk abstrak. Pastikan abstrak yang ditulis mematuhi batasan ini. Yang terakhir, pastikan abstrak yang dibuat kohesif dengan isi teks utama. Abstrak harus memberikan gambaran yang akurat tentang apa yang akan pembaca temukan dalam penelitian lengkap. Ingatlah bahwa abstrak adalah ringkasan singkat, jadi pilihlah kata dengan hati-hati untuk mencakup semua elemen penting tanpa mengorbankan kejelasan dan ketepatan. Setelah selesai, mintalah pendapat dari kolega atau mentor untuk memastikan abstrak yang ditulis efektif dalam mengkomunikasikan esensi naskah akademik yang ditulis. Berikut adalah contoh abstrak sebuah skripsi. Ketika dibedah, maka susunan isi dari abstrak tersebut yakni yang pertama latar belakang. This research is motivated by the decline in sales of Honda motorcycles in the period 2005 to 2008. This decrease in sales indicates a decrease in consumer purchasing decisions on Honda motorcycles products, so that it can be formulated in this study that how consumers make purchasing decisions for motorcycles in the midst of an increasingly fierce competition phenomenon based on consumer motivation, perceived quality, and consumer attitudes. Yang kedua, tujuan penelitian. The purpose of this study was to analyze the effect of consumer motivation, perceived quality, and consumer attitudes on purchasing decisions for Honda motorcycles. Yang ketiga, metode penelitian atau pendekatan yang digunakan. This research used quantitative and qualitative methods. Data were collected by using questionnaires and interviews. Respondents in this study were 100 people who met one of the 5 criteria: initiator, influencer, decider, buyer, user of Honda motorbikes in the city of Semarang. 3 hypotheses are formulated and tested using regression analysis, while the qualitative analysis is taken from the interpretation of the data by providing information and explanations. Yang keempat, hasil penelitian. The results show that consumer motivation, perceived quality, and consumer attitudes had a significant relationship with purchasing decisions. Consumer motivation also has a higher influence on purchasing decisions than perceived quality and consumer attitudes. Yang kelima, kata kunci. Keywords: purchase decision, consumer motivations, perceived quality, consumer attitude. Meskipun tidak dilengkapi dengan kesimpulan dan urgensi penulisan secara garis besar, abstrak tersebut telah mencakup hal-hal penting yang perlu disampaikan untuk meringkas sebuah teks akademik. Hal ini juga menyesuaikan dengan peraturan penulisan teks akademik yang bisa saja berbeda-beda sesuai dengan aturan penerbit naskah akademik. Demikian pembahasan materi mengenai bagaimana meningkatkan keterampilan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.